Bagi Bapak Ibu sekalian yang pertama kali mengikuti ibadah gereja ini, kami berharap selanjutnya akan tetap bergabung dengan kami, dan jika memerlukan pelayanan informasi dapat menghubungi Majelis Jemaat atau Sekretariat GKJ dengan. Bapak Ibu yang pertama, hari ini nanti setelah ibadah Pokja Kesehatan mengadakan kegiatan untuk cek kesehatan gratis kepada warga. Bapak Ibu bisa mengikuti nanti setelah ibadah ini. Selanjutnya Selasa, Bapak Ibu, biasanya kalau kita pemisahan itu hari Kamis ya, hari Kamis ya. Karena hari Kamis itu ada acara retreat dan banyak yang ada datang. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipujian. Tinggikan namamu, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Ibadah syukur Yayasan Kesehatan GKJ hari ini kita dasari dengan iman pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang memeliharanya dengan setia. Kidung Jemaat nomor 3 kita nyanyikan bait pertama dan ketiga. Dengan riang berikan besar bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Yang abadi di sinar-Mu menyerang. Semua yang
Umat kekasih Tuhan, ada bagian firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai 16 mengatakan demikian. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Mari kita mengungkapkan pengakuan dosa kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 26. Kita pujikan bait pertama kedua, mampirlah dengar doaku. Kita menerima berita anugerah. Bagi kita, tiba saatnya kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada pagi hari ini yang pertama Yeremia pasal 20, kita baca ayat 1 sampai 13, dan bacaan yang kedua Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Untuk bacaan yang pertama akan dibacakan oleh majelis. Waktu dan tempat disilakan. Kita mohon penyertaan satu hari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kita akan baca pergantian. Untuk ayat yang ganjil saya, untuk ayat yang benar semangat. Dengan berikut, kalau kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Ayat yang ke-7. Engkau telah membujuk aku, ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku, dan engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Setiap kali aku berbicara, aku zaliman, aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan bangsa sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah meninggalkan sekian orang, sekarang datang lagi dosa. Bukanlah dia, tidak mau mengatakan dia. Semua orang sahabat dan apakah aku tersadar jatuh. Barangkali dia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan bersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu modal yang selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, orang benar yang melihat batin dan hati. Biarlah aku melihat balasanmu kepada mereka. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang berbuat jahat. Amin. Inilah permulaan Injil Kristus.
Haleluya, haleluya, haleluya. Umat disilakan berdiri. Daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun dihitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengaku hidup aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Yesus membawa pemisahan. Bagaimana mengikut Yesus? Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, membaca, apalagi melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Umat disilakan duduk. Ini karena ucapan syukur Yayasan Kesehatan dengan tema khotbah kekuatan, dan hari ini adalah ibadah syukur Yayasan Kesehatan TKJW. Bapak Ibu, Saudara, umat yang dikasihi Tuhan, dan juga adik-adik sekolah minggu yang kami sayangi dan kami cintai, ada sebuah cerita yang demikian. Beberapa waktu lalu ada seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang sedang sakit dan menjalani proses rawat inap di sebuah rumah sakit. Anak ini menderita demam berdarah, sehingga setiap hari
dia harus menjalani proses pengambilan darah untuk pengecekan trombosit di dalam darahnya. Pada hari kedua menjalani perawatan, ternyata infus yang dipasang di tangan kanannya mengalami pembengkakan, sehingga harus dipindah. Akan tetapi proses pemindahannya berjalan kurang lancar karena sulitnya mencari pembuluh darah. Perawat berkali-kali melakukan proses pemasangan infus dan belum berhasil juga. Anak ini menangis dan meronta karena merasa kesakitan dan takut jika perawat akan memasukkan jarum lagi ke tangannya. Jadi setiap perawat masuk, dia adalah menangis dan sangat ketakutan. Anak ini menangis dan meronta terus-menerus karena merasa kesakitan dan takut jika perawat akan memasukkan jarum, sehingga kesekian kalinya ketika perawat akan memasukkan jarum lagi, anak ini kemudian berteriak agar para perawat berhenti dulu dan meminta mereka untuk berdoa. Para perawat menuruti apa yang diminta anak ini. Kemudian mereka berdoa, dan puji Tuhan akhirnya pemasangan infus berhasil. Dari kisah ini kita bersama dapat belajar bukan dari berhasil atau tidaknya pemasangan infusnya, akan tetapi dari keyakinan sang anak bahwa dengan berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyertai, bahkan melancarkan proses pemasangan infusnya. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hidup ini tentu kita akan menemui banyak hal yang akan menjadi ancaman, hambatan, dan rintangan. Ya, kita menyadari bahwa hidup ini bukan seperti jalan tol yang bebas dari hambatan. Tuhan Yesus pun juga mengetahui akan hal ini. Oleh karena itu, di dalam Injil Matius pasal 10 ayatnya yang ke-24 sampai 39 yang kita baca tadi, sebagai seorang guru, Tuhan Yesus meyakinkan para muridnya bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Ayat 24. Artinya bahwa sekalipun para muridnya mengalami tantangan dan hambatan dalam pelayanan, sesungguhnya tantangan itu tidak lebih berat daripada yang dihadapinya. Tuhan Yesus juga mempersiapkan mereka tidak hanya sekedar bersiap menghadapi penolakan, namun juga siap menghadapi hal yang buruk, yaitu cacian, aniaya, penyiksaan, bahkan kematian. Untuk itu Tuhan Yesus mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat 28. Tuhan Yesus mengingatkan agar dalam pelayanannya para murid tidak gentar kepada mereka, pelawan Kristus atau orang yang menolak Kristus sebagai juru selamat, atau orang yang dikuasai iblis. Meskipun mereka mampu membunuh para murid, yang mati hanyalah tubuh,
sementara mereka tidak mampu membunuh jiwa dan roh, karena Tuhanlah pemilik jiwa dan roh setiap manusia. Tuhan Yesus mengingatkan agar mereka lebih takut kepada Allah, karena Dia berkuasa membinasakan jiwa dan tubuh di neraka, tempat bagi orang-orang yang menentang Kristus. Umat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberi ilustrasi tentang burung pipit yang harganya murah dipelihara oleh Allah. Tidak ada sesuatu pun terjadi kepada burung pipit itu tanpa sepengetahuan dan seizin Allah. Apalagi manusia yang Tuhan ciptakan sebagai ciptaan yang sungguh amat baik dan sebagai mandataris Allah di dunia ini, dan jauh lebih berharga dibandingkan burung pipit itu. Begitu berharganya manusia di hadapan Allah, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk takut melakukan mandat Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Karena Allah akan senantiasa menjaga dan melindungi para hamba-Nya. Tidak ada satu kejadian pun yang kita alami tanpa seizin Tuhan. Dalam berikut ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang bukan membawa damai, melainkan pedang untuk memisahkan. Dalam sebuah keluarga, tidak selamanya keluarga secara keseluruhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya, bukan terjadi damai, tetapi terjadi perpecahan dan pertentangan karena Tuhan Yesus. Di dalam dunia ini akan selalu ada pertentangan antara orang percaya dengan yang tidak percaya kepada Kristus, termasuk dalam beberapa keluarga. Saya sendiri mengalami kejadian seperti itu karena saya mau bersaksi, meskipun bulan kesaksian sudah ditutup, namun kata Bapak Pendeta mau bersaksi, tidak apa-apa, disilakan. Kesaksian saya demikian, Bapak Ibu. Saya menikah dengan istri saya tahun 1984. Saya bukan dari keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pernikahan istri dan saya mengikuti kepercayaan saya, yaitu di sapaan, yaitu pernikahan secara KUA, Bapak Ibu, yaitu menunggang naik. Istri saya tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus. Istri saya mengikuti pertobatan, yaitu katekisasi lagi, dan dia dibaptis lagi. Pada tahun 1987 saya mengantar istri ke gereja. Di depan ada background lukisan Tuhan Yesus. Dan setelah saya ke gereja, yaitu saya bermimpi ketemu Tuhan Yesus, yaitu saya disuruh percaya sudah 3 tahun setelah saya menikah. Saya berpesan demikian, no, gue percaya marah aku dan aku sopo. Setelah itu ada matahari dari timur muncul dibarengi dengan orang memakai jubah putih, yaitu membawa tongkat. Lalu saya demikian, berarti lah sing di sembah ngomong Kristen sing diarani Tuhan Yesus. Akhirnya saya mendaftarkan diri di tahun 1987
setelah menikah dari Sawahan selang 3 tahun, saya menemui Pak Pendeta Sri Moyo dan saya ingin dibaptis. Setelah itu saya dibaptis tahun 1987. Akhirnya saya menjadi orang Kristen sampai sekarang. Dan saya beruntung, saya merasakan pernikahan 2 kali. Yang pertama mengendanai atau di KUA, dan yang kedua saya setelah dibaptis dan istri saya bertobat, saya diberkati oleh Tuhan, yaitu saya nikah 2 kali. Puji Tuhan. Amin. Dan setelah itu saya menjadi orang Kristen. Tapi menjadi orang Kristen, keluarga juga ada yang menentang. Jadi orang tua saya yang ada di Sawahan itu, karena saya anak laki-laki satu-satunya, saya dari 7 bersaudara, yang laki-laki hanya saya. Namun sebelum saya juga ada laki-laki, lahir laki-laki tapi meninggal karena orang tua saya mendapatkan anak laki-laki. Muncullah saya, yaitu saya diberi nama Jarno. Jarno itu apa artinya? Jarno itu diubah terus berkarmu karena orang tua Tapi saya juga beruntung punya saudara bapak itu yang namanya Diben. Diben itu dalam arti, kalau saya mengamati Diben itu apa yang mungkin karena orang Batak dia dikatakan Diben. Setelah ketemu saya itu, setiap ketemu salaman dengan erat-erat, karena saudara sendiri kalau di Jawa Jarno, kalau di Batak Diben, karena mungkin seperti itu. Tapi tidak apa. Setelah itu orang tua saya masuklah mengikut kepercayaan saya di Sawahan, yaitu dibaptis dalam nama Yesus, yaitu di gereja di SDA Sawahan, yaitu pendetanya Pak Kasianto. Setelah itu keluarga saya juga, adik saya juga mengikut. Setelah itu saudara-saudara saya yang perempuan, layo Jarno boleh kok di pemain agama Kristen ini sudah ditanggung Jarno diri. Maksudnya ibu saya kok diajak masuk Kristen supaya ditanggung saya sendiri. Tapi saya siap, tidak apa-apa. Setelah itu untuk biaya hidup orang tua saya juga saya tanggung sendiri. Dan sampai dipanggil oleh Tuhan juga saya cuti sendiri. Saya tidak akan minta bantuan dari keluarga. Namun ternyata Tuhan juga memampukan saya. Jadi untuk penghormatan terakhir, keluarga saya kabari untuk melihat orang tua saya yang dipanggil oleh Tuhan. Puji Tuhan, setelah itu tidak ada masalah. Demikian Bapak Ibu. Lalu selanjutnya Tuhan Yesus menyatakan, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 39. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa hidup atau nyawa seseorang itu tidak bernilai sehingga tidak perlu diperjuangkan dan dipertahankan. Tuhan Yesus justru mau menegaskan bahwa hidup atau nyawa manusia begitu bernilai. Karena itu janganlah hidup itu dipertahankan dengan cara-cara yang merugikan nilai dan martabat dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yeremia menjadi contoh nyata bagi kita sebagai seorang nabi yang telah menghadapi banyak cobaan dan rintangan dalam hidup pelayanannya. Yeremia sadar bahwa ia tak kuasa menghadapi dan melawan semua orang yang merendahkan dan menganiayanya. Yeremia yakin bahwa Tuhan yang memanggil, memilih, dan mengutusnya menyampaikan firman-Nya juga telah melihat dan menguji batin dan hati hamba-Nya. Hal ini dilakukannya dengan menyerahkan seluruh pergumulan perkaranya kepada Tuhan.
Dalam kepasrahan, Yeremia menyanyi dan memuji Tuhan. Yeremia percaya Allah yang mengutusnya itu akan senantiasa melepaskan dari perbuatan jahat, sebab ia telah dipenuhi kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen tidak ada jaminan bahwa hidup yang akan dijalani akan selalu lancar. Tidak ada hambatan, rintangan, dan cobaan. Langit selalu berwarna biru tanpa mendung, bunga-bunga mekar tanpa layu, dan sukacita tanpa air mata. Akan tetapi Tuhan berjanji memberikan kuasa hari demi hari bagi setiap orang yang mau senantiasa menyerahkan diri kepadanya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengikut sertakan Tuhan dalam setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita, dan kita meyakini bahwa Tuhan pasti akan menyertai, menolong, dan memberikan kekuatan kepada kita. Bagaimana dengan yayasan kesehatan milik DKJW? Apakah juga sedang mengalami tantangan dan hambatan dalam perjalanannya? Ada 6 rumah sakit milik DKJW yang bernaung di bawah Yayasan Kesehatan DKJW. Rumah sakit tersebut antara lain: yang pertama, Rumah Sakit Biowaluyo Ponorogo; yang kedua, Rumah Sakit Kristen Mojowan Manjunggang; dan yang ketiga, Rumah Sakit Rejowaluyo Mojokerto; dan yang keempat, Rumah Sakit Marsudi Waluyo Malang; dan yang kelima, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waluyo Kauman Malang; dan yang keenam, Rumah Sakit Ibu dan Anak Mardi Waluyo Rampal Malang. Dalam perjalanannya, rumah sakit milik DKJW ini harus berjuang agar dapat terus memenuhi panggilannya dalam bidang kesehatan di tengah dunia ini. Karena ada begitu banyak tantangan dan ancaman yang menghadang. Misalnya saja, kebijakan pemerintah berkaitan dengan BPJS telah mempengaruhi jumlah pasien maupun pemasukan rumah sakit. Selain itu, sekarang ini ada banyak pembangunan rumah sakit baru di sekitar area rumah sakit DKJW. Dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, kita tentu bertanya-tanya, apakah rumah sakit milik DKJW dapat terus eksis? Bagaimana caranya agar rumah sakit milik DKJW dapat terus bersaing dengan rumah sakit di sekitarnya? Apa yang sebaiknya dilakukan oleh rumah sakit milik DKJW di tengah tantangan dan ancaman zaman? Sebagai warga DKJW, apa yang bisa kita lakukan? Dalam ibadah syukur Yayasan Kesehatan ini, mari kita bersama menyerahkan sepenuhnya rumah sakit milik DKJW ini ke dalam tangan Tuhan, agar dapat terus kuat menghadapi perkembangan zaman dan diberkati Tuhan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Mari kita terus membawanya dalam setiap doa kita. Selain itu, sebagai warga jemaat DKJW, mari kita juga ikut ambil bagian untuk terus menggunakan pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh DKJW. Bahkan melalui setiap talenta yang diberikan oleh Tuhan, terutama di bidang kesehatan, kita bisa ikut untuk melanjutkan rumah sakit milik DKJW. Tuhan memberkati kita semua. Kita mengambil saat itu. Waduh, maka berkati, mari kita perbarui iman Kristenan kita dengan doa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
serta mati dan kemuliaan turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita nyanyikan, umat silakan duduk.
mendorongnya dan jadikan langkahku berjalan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur di hari ini. Engkau pakai setiap persembahan syukur yang kami bawa di hari ini menjadi berkat pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terutama mendukung pelayanan di gereja kami, Gereja Kristen Jawitan Semat Nganjuk. Berkati setiap tangan yang memberikan, Engkau berkati setiap ladang pekerjaan mereka. Biarlah lewat pekerjaan mereka boleh diberkati dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Ajarlah kami semua boleh mempersembahkan tubuh, jiwa, raga kami sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan untuk Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, korban agung kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga anak-anak sekolah minggu, mari kita lanjutkan hidup dengan mewujudkan tugas dan panggilan kita sebagai gereja yang bersaksi dan melayani melalui unit pelayanan Yayasan Kesehatan. Turut terlibat merawat dengan menjadikannya tangguh melayani masyarakat. Percayalah bahwa Tuhan Allah senantiasa menyertai dan menolong kita melakukannya. Hidup PKJ 185 kita pujikan, bait kedua, Tuhan mengutus kita. Kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran umat miliknya di dalam Kristus Yesus yang kasih-Nya kekal. Kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan umat Allah untuk bersaksi dan melayani. Amin. Hidup jemaat, maka 74 kita nyanyikan bait ke-1.